algoritma YouTube itu sebenarnya tidak tahu atau buta sama sekali terhadap kualitas video. Jadi algoritma YouTube tuh nggak tahu dengan mana video berkualitas atau tidak. Tapi algoritma YouTube baru tahu sebuah video itu berkualitas atau tidak setelah menerima sinyal dari audiens yang Halo semua, jumpa lagi dengan saya Budi Putra, host Tukang IT. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan membahas soal mengapa kita bisa atau perlu memilih YouTube sebagai salah satu platform untuk kita dalam menciptakan konten atau dalam mendistribusikan konten. Nah, ini terutama tentu buat para konten kreator ya, yang senang bikin konten. Nah, tentu perlu memilih platform mana aja yang menarik atau strategis untuk digunakan ya. Saya kira ada banyak platform yang tersedia. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengapa investasi atau effort untuk memulai channel YouTube itu sangat sepadan, sangat worth it istilahnya. Kenapa? Nah, ini yang mau kita bahas kali ini. Memang di awal untuk memulai channel YouTube memang diperlukan investasi ya, sedikit investasi. Itu memang suatu fakta yang harus diakui ya. Paling tidak dari sisi perlengkapan ya, harus ada smartphone atau HP kita yang punya kamera yang memadai ya, yang bagus. Terus dari sisi skill kita harus bisa ngedit juga nih ya, ngedit videonya, naruh musiknya ya. Nah, itu aplikasi editing video juga sudah tersedia di smartphone, di HP. Nah, kalau kita sebenarnya nggak terlalu jago dalam mengedit, mungkin kita bisa minta bantu teman atau mungkin minta video editor lain untuk mengerjakannya. Nah, ini tentu perlu dibayar ya. Nah, nanti bisa dicari itu pilihannya mana yang tidak terlalu mahal. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah, ini masih terkait dengan yang pertama, dengan investasi awal. Quantity jauh lebih penting buat YouTube dibanding quality ya. Jadi buat YouTube kuantitas jauh lebih penting dibanding kualitas. Maksudnya apa? Ya, kita perlu bikin banyak video di awal, harus sering upload. Ya, salah satu referensi yang terpercaya mengatakan bahwa paling tidak dibutuhkan 2 kali seminggu kita upload video ke YouTube. Berarti 8 kali sebulan minimal ya. Makanya investasi yang saya bilang di awal tadi itu sangat penting. Perlu kerja keras, bikin videonya, syutingnya, ngeditnya, oke? Karena memang kuantitas sangat diperlukan atau menjadi prioritas buat YouTube. Jadi kalau kita punya video yang kualitasnya sangat sinematik, ya mungkin syutingnya jungkir balik atau pakai drone ya, tapi kita nguploadnya sekali setahun aja ke YouTube ya nggak ngaruh, ya kan? Jadi makanya kuantitas itu sangat penting. Jadi nggak perlu canggih-canggih amat di awal, nggak perlu kualitasnya yang sinematik atau standar udah profesional. Itu tidak terlalu menjadi hal yang prioritas. Yang penting kita upload rajin dulu. Nah, ini juga terkait dengan hal berikutnya, durasi ya. Sering terjadi untuk para YouTuber awal yang bikin channel YouTube, mereka tuh ngupload video itu terlalu pendek. Ada yang 1 menit atau yang kurang dari 1 menit. Kadang-kadang juga videonya formatnya vertikal gitu.
Ya jangan, kalau untuk vertikal mungkin taruh di platform yang lain seperti story di Instagram. Oke. Nah, kalau yang 1 menit ya mungkin juga platform yang lain. Karena buat YouTube 1 menit itu terlalu pendek. Ya. Yang disarankan adalah ya minimal 5 menit lah, sampai 10 atau 15 menit. Ya. Nah, makanya kita perlu merencanakan konten-konten YouTube kita, apa aja isinya, dan bagaimana kita storytellingnya jalan ya sehingga bisa lebih panjang. Jadi jangan hanya misalnya 1 menit, itu tidak memadai. Hal yang juga penting dan sering menjadi pertanyaan buat para content creator yang memulai channel YouTube adalah mana sih yang penting, view atau subscriber? Ya, itu selalu tuh. Karena ini penting dalam menetapkan objektif atau tujuan kita di awal. Kita mau ngapain nih masuk ke YouTube, ya? Yang penting mana, view atau subscriber? Jawaban saya adalah dua-duanya penting, tapi untuk keperluan yang berbeda. View, watch time, watch hours, itu sangat penting ya, durasi tayang sangat penting untuk menjadi pondasi untuk monetisasi ya. Jangan lupa, karena sistem monetisasi di YouTube adalah satu-satunya sistem monetisasi yang sudah keren nih, yang udah canggih ya. Jadi dengan view yang tinggi, watch time yang tinggi, itu bisa menjadi pondasi untuk mendapat pendapatan melalui monetisasi YouTube yang dikenal dengan istilah AdSense ya. Content creator atau YouTuber yang sudah punya minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir sudah bisa mengajukan program monetisasi ke YouTube untuk disetujui program monetisasinya sehingga AdSense-nya jalan. Nah, ini view ini berpengaruh terhadap AdSense, jumlah dolar yang kita terima. Lalu bagaimana dengan subscriber? Subscriber itu jelas sangat berpengaruh ya, tapi tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan AdSense sebenarnya ya. Nah, subscriber itu lebih merupakan sebuah indikator bahwa sebuah channel itu sudah sangat berkembang. Nah, subscriber mungkin menjadi salah satu patokan bagi brand atau agensi yang ingin ngasih endorsement atau sponsor atau brand deal ya. Rata-rata mereka lihat subscriber dulu, kemudian juga lihat engagement dan lain sebagainya. Tapi biasanya subscriber menjadi patokan buat brand untuk ngiklan lah atau menjadi sponsor. Nah, kebetulan misalnya channel saya tempo hari juga sudah dapat brand deal atau endorse dari salah satu perusahaan teknologi raksasa di dunia ya. Nah, saya ucapkan terima kasih buat para penonton, terima kasih atas dukungannya sehingga channel saya Tukang IT mulai jalan view-nya dan juga subscriber-nya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga untuk yang baru memulai channel YouTube adalah optimasi ya. Optimasi itu sangat penting. Apa itu optimasi? Itu adalah metode atau cara-cara kita untuk mengoptimalkan penampilan atau performance video kita ya. Itu dengan cara misalnya thumbnailnya harus dibikin ya, judulnya harus mencerminkan isi, deskripsi harus diisi, channel tagging harus diisi, video tagging harus diisi ya kan, semuanya harus diisi. Pesan pentingnya adalah gunakan semua fitur yang disediain sama YouTube. Oke? Jangan dianggurin, jangan dikosongin ya. Kenapa? Gini, algoritma YouTube itu sebenarnya tidak tahu atau buta sama sekali terhadap kualitas video. Jadi algoritma YouTube itu nggak tahu dengan mana video berkualitas atau tidak. Tapi algoritma YouTube baru tahu sebuah video itu berkualitas atau tidak setelah menerima sinyal dari audiens yang senang dengan sebuah video, banyak komen, suka share,
retention rate-nya juga tinggi, artinya nontonnya lama, videonya bisa 10 menit, yang nonton bisa 6-7 menit dalam satu video. Itu nama retention rate-nya tinggi. Nah, dengan sinyal yang dikirim oleh audiens ini, oleh user ini, makanya YouTube menganggap, algoritma YouTube menganggap ini berkualitas. Kalau video ini berkualitas, maka YouTube akan sering menampilkan video ini di discovery, di hasil pencarian, rekomendasi, akan nongol di beranda para subscriber dari video ini gitu. Jadi ingat, makanya optimasi itu sangat penting ya. Itu bisa dipelajari kok. Itu bisa dipelajari di YouTube Studio, itu semuanya bahan-bahannya ada. Kita search aja di Google atau di YouTube, itu semua ada, bisa dipelajari. Yang terakhir adalah perlu stamina. Nah ini memang stamina ini sangat penting. Dan ini terkait dengan investasi awal tadi, udahlah investasinya cukup signifikan, dan itu juga perlu stamina kan, ya. Setahun pertama, bagaimana kita bisa melewati 1 tahun pertama gitu. Bagaimana video yang minimal 8 kali sebulan kita pertahankan. Bagaimana kita terus melakukan engagement dengan user, komen-komennya berusaha dijawab, atau user ngusulin topik tertentu berusaha kita tampilkan juga, kita bikin kontennya, ya. Nah, itulah uraian saya kali ini. Saya hanya ingin menekankan bahwa investasi atau kerja keras di awal yang cukup besar untuk menyiapkan atau memulai channel YouTube itu sebenarnya sangat sepadan dengan hasilnya. Ya, kenapa? Karena platform monetisasinya sudah ada, AdSense ya. Brand deal juga semakin besar sekarang kebutuhannya, ya. Karena banyak sekali brand yang menganggap YouTube merupakan sarana atau platform yang sangat efisien dan efektif untuk mengkampanyekan service atau produk tertentu. Oke, ayo kita mulai channel YouTube, khususnya buat teman-teman yang memang senang bikin konten, yang senang dengan menjadi content creator. Ada minimal 70 juta pengguna YouTube di Indonesia. Itu adalah pasar yang besar, dan kita harus mencoba memanfaatkan itu. Itu dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa dalam tutorial berikutnya. Salam.